Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saya berhasil rumah kita bangkit berdiri sebagai tanda penghormatan kita di hadapan Allah. Katakan, ku bersyukur Kau kasih setiamu. Kami mau bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah
Selangkah kedua dan pengabat tak ku selangkah untuk bercamu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak diimpikan. Shalom Bapak Ibu. Hari ini saya melihat sukacita di antara setiap kita. Kita percaya bahwa Tuhan tetap baik, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terlepas apapun yang terjadi, yang Tuhan izinkan atas hidup kita, saya terlebih percaya bahwa Tuhan itu ajaib dan senantiasa mengerjakan segala sesuatu yang baik di dalam hidup kita. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah puji-pujian yang baru saja kita naikkan boleh menjadi berkat untuk kita semua, terlebih menjadi puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini saya memberi tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yaitu Power of God's Grace, atau kekuatan daripada kasih karunia-Nya Tuhan, ya, atau kekuatan daripada kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin mengajak setiap kita membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Roma 3 ayatnya yang ke-23. Kita akan membacanya bersama-sama dalam Roma 3 ayat ke-23. Mari kita baca 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Mari kita ulangi Roma 3 ayat 23 sampai 24. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dengan jelas bahwa firman Tuhan atau Allah sendiri berkata kepada setiap kita bahwa manusia adalah pribadi yang berdosa. Ketika Adam dan Hawa, manusia pertama, jatuh di dalam dosa, maka sampai saat hari ini keturunan-keturunannya
cenderung di dalam perbuatan-perbuatan dosa, saudara-saudaraku yang terkasih. Nah, saudara-saudaraku, dikatakan bahwa setiap orang telah berbuat dosa. Setiap orang, berarti setiap kita pernah melakukan dosa, pernah berbuat di dalam dosa, saudara-saudara. Adakah di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Saya kira tidak ada. Dikatakan setiap kita pernah berbuat dosa. Ya. Lalu dikatakan Bapak Ibu bahwa setiap kita juga telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu, saya melihat arti dari kehilangan kemuliaan Allah. Saya mencari arti dari kehilangan kemuliaan Allah, dan saya mendapati arti dari kehilangan kemuliaan Allah adalah kehilangan nilai-nilai luhur daripada kita. Ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan Adam dan Hawa serupa dengan gambarnya Allah, memiliki sikap-sikap Allah, memiliki nilai-nilai luhur daripada Allah. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka nilai-nilai luhur itu luntur, Bapak Ibu. Nilai-nilai luhur itu sirna, Bapak Ibu. Dikatakan bahwa antara manusia dengan Allah terbentang jurang yang sangat jauh. Ya, Allah dengan manusia tidak lagi bisa bersatu, saudara-saudaraku, karena Bapak Ibu, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dikatakan bahwa kalau kamu tidak kudus, maka aku tidak dapat bersama dengan engkau. So dikatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Tetapi oleh karena kasih karunia Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, Bapak Ibu, yang memampukan kita untuk menerima keselamatan, itulah kasih karunia anugerah yang Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma, dengan sangat cuma-cuma. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita menerima kasih karunia anugerah Tuhan, benar bahwa Allah memberikan anugerah itu, benar bahwa Tuhan itu memberikan kasih karunia itu dengan cuma-cuma, sangat benar. Tetapi Bapak Ibu yang menjadi garis besar atau menjadi garis bawah di tempat ini, Bapak Ibu, bagi setiap kita, bahwa apakah kasih karunia itu mau kita terima ketika kasih karunia itu harus mengoreksi hidup kita, ketika kasih karunia itu harus mengikis setiap kehidupan kita dari nilai-nilai duniawi yang ketika diturunkan dari dosa Adam dan Hawa, atau yang disebut dengan dosa-dosa keturunan. Sehingga Bapak Ibu dikatakan bahwa kasih karunia itu gratis, tetapi kasih karunia itu akan mengubahkan kita untuk menjadi serupa kembali bersama dengan Allah, sehingga nilai-nilai luhur itu kembali ada, yang tadinya sirna kembali lagi ada dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia yang ada dalam hidup kita, Bapak Ibu, bahwa beban, ya, manusia telah berdosa dan kehilangan nilai-nilai luhur. Yang kedua, kasih karunia ada untuk mengatasi dosa. Saya mengajak kita membaca firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-7 sampai 9. Ya, saya akan membacakan untuk kita semua. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku. Saudara-saudaraku, firman Tuhan ini dituliskan oleh Rasul Paulus. Ya, dituliskan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu. Saya lanjutkan, supaya aku jangan meninggikan diri, dikatakan. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kasih karunia itu akan mengubahkan kita seperti apa yang Tuhan mau, saudara-saudara.
Saudara-saudaraku yang terkasih, dikatakan bahwa Paulus memiliki sebuah yang namanya duri. Bukan benar-benar duri yang masuk ke dalam daging, tetapi duri di sini diumpamakan sebagai beban, masalah yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus berkata, aku sudah berdoa sampai 3 kali untuk meminta kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak mengabulkannya. Tetapi Tuhan tidak mengangkat duri itu daripada dagingku, dikatakan Bapak Ibu. Saudara-saudaraku, saya mau katakan bahwa kasih karunia Bapak Ibu atau beban masalah yang terjadi atas hidup kita diizinkan Tuhan untuk menjauhkan kita dari sikap egois kita, dari sikap kesombongan kita, saudara-saudara. Pada waktu itu Rasul Paulus memiliki suatu pernyataan. Ketika itu Rasul Paulus pernah diangkat ke surga, sampai dikatakan di langit surga tingkat ketiga, saudara-saudaraku. Ini sebuah pernyataan yang luar biasa. Ya, 14 tahun yang lampau dikatakan Rasul Paulus pernah diangkat ke surga tingkat ketiga, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat, membaca firman Tuhan. Tetapi dikatakan oleh Rasul Paulus, aku tidak mau memegahkan diri. Ya, aku tidak mau memegahkan diri walaupun pernyataan-pernyataan itu luar biasa, katanya, saudara-saudara. Ya. Lalu saudara-saudaraku, dikatakan bahwa aku mempunyai beban di dalam masalah, di dalam pelayananku, Bapak Ibu. Beban di sini, Bapak Ibu, bukan ketika Rasul Paulus mengeluh ketika dia melayani, bukan. Tetapi ketika Rasul Paulus melayani, dia harus mengalami kelemahan tubuh. Dia harus mengalami yang namanya cobaan yang berat, rintangan yang berat. Sehingga seringkali Rasul Paulus mengalami penderitaan dan mungkin dia mengalami yang namanya keputusasaan, Bapak Ibu. Ya. Tetapi dikatakan, aku sudah berdoa sampai 3 kali minta supaya duri ini dicabut dari dagingku. Tetapi dikatakan, Bapakku, bahwa Tuhan tidak juga mencabut duri di dalam dagingnya Paulus, dikatakan, Bapak Ibu. Saudara-saudaraku, saya mau katakan bahwa beban masalah yang diizinkan Tuhan, ya, diizinkan Tuhan untuk menjauhkan kita dari rasa kesombongan. Seringkali ketika Tuhan mengangkat hidup kita, Bapak Ibu, kita mulai berkata, semua berhasil, semua hebat nih gara-gara saya. Kalau anak-anak saya hebat, kalau anak-anak saya berhasil nih karena saya. Kalau gereja ini hebat, kalau gereja ini bertumbuh nih karena saya. Mungkin. Tetapi saudara-saudaraku, Tuhan izinkan masalah datang, Tuhan izinkan masalah hadir dalam kehidupan kita, dan kita merasa, Tuhan, benar Bapak, aku ini gak layak, aku ini gak pantas, aku ini sangat terbatas. Ketika aku harus menghadapi masalah sekecil apapun, Bapak Tuhan, ternyata aku ini gak cukup layak dan tidak cukup untuk kuat untuk mengatasi masalah itu. Sehingga Bapak Ibu, ketika hal itu terjadi, kita datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan, tolong saya, berikan aku kekuatan Tuhan, please God, help me God. Ketika itu Tuhan mengulurkan tangannya. Bapak Ibu, ketika kita berseru kepada Tuhan, berarti kita mau melepaskan kesombongan kita, melepaskan egois kita. Dengan demikian kita mengakui bahwa hanya Tuhanlah yang membuat kita kuat. Karena hanya Tuhanlah yang membuat kita bisa sampai saat hari ini bisa berdiri, saudara-saudara. Ketika masalah ada menerpa hidup kita, seringkali Tuhan izinkan untuk mengikis rasa egois, kesombongan kita, saudara-saudara. Saudara-saudaraku, demikian juga kalau Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita, kalau Tuhan yang memberikan mujizat dalam kehidupan kita, selayaknya Bapak Ibu, setiap kesaksian kita adalah kesaksian yang meninggikan Tuhan. Amin. Ya, setiap kita diberikan kesaksian, Bapak Ibu, diberikan kesempatan untuk bersaksi kepada saudara-saudara seiman, atau bersaksi kepada orang-orang yang tidak percaya. Apakah kita mau bersaksi tentang kebesaran Tuhan, atau bersaksi tentang hidupnya kita, atau bersaksi tentang hebatnya kita, atau bersaksi tentang pengetahuan yang kita dapat? Tetapi saudara-saudara, kalau kita diberikan anugerah Tuhan,
kasih karunia Tuhan yang diberikan dengan cuma-cuma. Kalau begitu, setiap kesaksian kita pun harus adalah kesaksian yang meninggikan Tuhan. Berapa banyak orang, Bapak Ibu, mohon maaf, bisa minta air minum, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, berapa banyak orang yang memberikan kesaksian, tetapi kesaksian yang meninggikan dirinya, ya. Makasih. Nah, ya, meninggikan hidupnya sendiri, saudara-saudaraku, bukan meninggikan Tuhan, ya. Bukan meninggikan Tuhan, saudara-saudara. Ketika dia diberikan kesempatan oleh Tuhan bertemu dengan orang yang belum percaya atau mungkin sudah percaya, dia meninggikan betapa hebatnya dirinya. Dia berkata, saya dulu seperti ini, pengalaman saya hebat, saya pernah mengalami ini dan itu. Saudara-saudaraku, tidakkah kita tahu bahwa semuanya itu Tuhan izinkan atas kasih karunia-Nya Tuhan? Sebenarnya kita ini tidak layak. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita diberikan kesempatan untuk bersaksi, saksikanlah segala kebaikan-Nya Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku yang selanjutnya, bahwa ya, kasih karunia ada untuk mengubah kita, ya, ada untuk mengubah kita. Bapak Ibu, saya mengutip dari seorang penulis atau seorang yang biasa berbicara, yang diucapkan oleh seorang hamba Tuhan, dikatakan seperti ini. John Carr pernah berkata begini, iman mengubah sesuatu, ya, tetapi kasih karunia mengubah dirimu. Iman mengubah sesuatu, keadaan, tetapi kasih karunia akan mengubah hidupmu, dirimu, personalmu, pribadi. Sehingga Bapak Ibu, ketika Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita, benar Tuhan memberikan kasih karunia, tetapi apakah maukah kita dibentuk oleh kasih karunia itu? Ya, saudara-saudaraku, seringkali Bapak Ibu, ketika kasih karunia itu datang, Tuhan mengizinkan segala sesuatu hidup atau datang terjadi atas hidup kita, yang membuat kita merasa sedih, yang membuat kita merasa capek, dan membuat kita merasa sepertinya Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Nah, seringkali kita meneteskan air mata, Bapak Ibu. Ya, seringkali ketika ujian cobaan terjadi atas hidup kita, kita tidak kuat untuk meneteskan air mata. Saking habisnya tetesan air mata di mata kita, kita hanya bisa menangis di dalam hati kita, pribadi kita. Tidak bisa terucapkan lagi, ya. Tetapi saudara-saudaraku, dikatakan bahwa kasih karunia itu cukup untuk kita. Ketika kasih karunia itu datang atas hidup kita, yakinlah semuanya itu untuk mengubah dirimu, untuk mengubah saya dan kita semua, pribadi kita, supaya nilai-nilai luhur itu kembali lagi atas hidup kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena sudah terjadi jurang yang sangat dalam antara kita dengan Tuhan. Tetapi Tuhan inginkan kita kembali kepada Tuhan. Nilai-nilai itu kembali lagi ada. Sehingga benar Tuhan berikan kasih karunia. Tetapi untuk mendapatkan kasih karunia itu, ada harga yang harus kita bayar, saudara-saudara. Maukah kita mengikis? Maukah kita mengizinkan Tuhan semuanya itu? Saudara-saudara, dikatakan di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang, ya, Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Tuhan memiliki tujuan rencana yang indah atas hidup kita, maka kita patut bersyukur atas setiap kejadian yang terjadi atas diri kita ini, saudara-saudara. Dan tidak ada sedikit pun, setitik apapun yang tidak luput dari pandangan Tuhan.
apapun yang terjadi saudara-saudaraku, yang Tuhan izinkan menimpa hidup kita, ingatlah dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ketika masalah itu datang, seringkali kita merasa, saudara-saudaraku, Tuhan gak salah, Tuhan kasih semuanya ini. Saudara-saudaraku, saya mau katakan bahwa Tuhan lebih tahu daripada hidup kita. Sebelum kita ada di dunia ini, Tuhan sudah terlebih ada di tempat ini. Sebelum kita lahir, Tuhan sudah ada. Bahkan ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, Tuhan tetap ada. Amin. Tuhan mengetahui setiap kehidupan kita. Kalau kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun depan, tetapi di tahun depan Tuhan sudah ada. Kita hanya bisa melihat satu titik di mana kita berada saat ini. Ketika masalah itu datang dan kita melihat titik itu, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan? Sehingga mungkin keluhan terjadi, saudara-saudaraku. Keluhan terucap atas mulut kita, tetapi Tuhan memiliki landscape. Tuhan memiliki penglihatan yang lebih besar. Ya. Tuhan memiliki penglihatan yang lebih luas, di mana apa yang terjadi atas hidup kita akan mendatangkan suatu kebaikan dalam hidupnya kita, saudara-saudara. Tapi saudara-saudaraku, maukah kita menerima kasih karunia dan saudara-saudaraku mengikis setiap rasa ego kita masing-masing, saudara? Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sejauh mana kita mau membuka diri, maka sejauh itulah Tuhan akan bekerja. Saudara-saudaraku, kalau kita tidak mau membuka hidup kita, maka Tuhan pun tidak akan bekerja atas hidup kita. Pernahkah kita membaca bahwa Tuhan mengetuk hati? Tuhan mengetuk setiap pribadi kita. Tuhan mengetuk pintu pribadi hati kita masing-masing. Kalau kita membuka pintu hati kita, maka Tuhan akan masuk dan bekerja di atas kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak membuka hati kita, kalau kita tidak membuka hidup kita, maka Tuhan tidak akan bekerja, saudara-saudara. Sejauh mana kita mau membuka diri, mau mengizinkan Tuhan supaya kasih karunia itu mengubahkan hidup kita, maka sejauh itu juga Tuhan akan bekerja atas hidup kita, saudara-saudara. Dikatakan Bapak Ibu di dalam Matius 13 ayat 57-58. Ketika itu Tuhan Yesus berada di tempat di mana dia tinggal dan dibesarkan. Saudara-saudara, dikatakan bahwa Matius 13 ya, minta tolong multimedia. Matius 13 ayat 57-58. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Saudara-saudaraku, orang-orang yang melihat Yesus dikatakan kecewa dan menolak Yesus. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu lihat? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan. Saudara-saudara, sejauh mana kita mau membuka hidup kita, sejauh mana kita mau membuka hati kita, maka sejauh itulah Tuhan akan bekerja atas hidup kita. Kalau kita hanya membuka sedikit, Tuhan juga akan bekerja sedikit. Kalau kita membuka setengah, Tuhan juga akan bekerja setengah. Tapi kalau kita membuka di hadapan Tuhan seluruhnya, Tuhan, ini aku. Ini aku Tuhan, semuanya, kuasailah hidupku. Maka Tuhan akan menguasai seluruh kehidupan kita. Apapun yang terjadi, langkah kehidupan kita akan diatur oleh Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, orang itu akan berkata, oh Lord, aku mau bersyukur kepadamu. Apapun yang terjadi, aku mau bersyukur kepadamu. Apapun yang terjadi, aku mau berkata, Engkau baik. Ketika orang lain menghina, ketika orang lain mencemooh, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia tetap bersyukur. Ketika orang lain mengatakan hal-hal yang negatif,
Tetapi orang yang tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap bisa berdoa. Dan dia berkata, Tuhan, jadilah kehendak, bukan kehendakku yang terjadi. Dan dia tetap beriman kepada Tuhan. Saudara-saudara, dikatakan seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di rumah atau di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, saudara-saudara lihat, karena ketidakpercayaan mereka lihat pekerjaan Tuhan yang begitu hebat, mereka lihat pekerjaan Tuhan begitu luar biasa. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus itu adalah orang-orang atau orang biasa saja, maka orang-orang itu menolak Yesus. Dan dikatakan, saudaraku lihat, tidak banyak mujizat yang diadakannya. Saudara-saudara, maukah kita mengalami mujizat Tuhan yang besar? Amin. Maukah kita mengalami pertolongan Tuhan yang begitu ajaib? Amin. Amin. Maukah kita mengalami jalan-jalan Tuhan yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah kita pikirkan, tetapi Tuhan izinkan atas hidup kita? Amin. Karena itu saudara-saudaraku, kita harus percaya kepada Dia. Sebab dikatakan kalau kita percaya kepada Dia, maka Tuhan akan bertindak dan bekerja. Saudara-saudaraku, kehidupan manusia adalah kehidupan yang terbatas. Di minggu yang lalu saya sampaikan, manusia adalah manusia yang terbatas. Kekuatan dan pikirannya adalah terbatas. Tetapi ada kuasa Tuhan yang lebih besar, kuasa Tuhan yang lebih ajaib. Ketika kita meminta pertolongan Dia dan berserah penuh kepada Dia, apapun yang terjadi, Tuhan sanggup mendatangkan segala kebaikan atas hidup kita, saudara-saudara. Amin. Saudaraku, lantas apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita perbuat kalau kita percaya hal itu? Bapak Ibu, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus berakar kuat di dalam Tuhan. Ada amin? Kita harus berakar kuat di dalam Tuhan. Kita tidak bisa berakar kepada yang lain, karena dikatakan semua yang ada di dunia ini bersifat fana dan sementara. Kalau kita mengakarkan hidup kita atas segala apa yang kita miliki dan pengetahuan dan pengalaman kita, itu sangat terbatas. Tapi saudaraku, akarkanlah dirimu, tambahkanlah dirimu di dalam Tuhan. Dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Sekali lagi, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Saudaraku, dikatakan di dalam, in Him, di dalam Tuhan. Kita akarkan hidup kita di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, jadikan Tuhan Yesus sebagai sumber kehidupanmu. Semuanya, setiap aspek kehidupanmu, jadikan Yesus sebagai sumber di atas sumber. Ketika engkau bekerja, ketika engkau ingin melakukan sesuatu, ketika engkau mau merancangkan sesuatu, katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, ini aku, tolong saya, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak-Ku. Karena saudaraku, kita harus percaya bahwa kehendak Tuhan jauh lebih besar dan jauh lebih indah daripada kehendak kita. Tuhan lebih tahu apa yang baik untuk kita. Ya, Tuhan lebih tahu, saudara-saudara. Ya, kita harus berakar kuat di dalam Kristus. Akui Yesus sebagai sumber segala kehidupanmu. Akui Dia, maka Tuhan akan menuntun setiap langkah hidupmu. Yang terakhir, saudara-saudaraku, boleh para pemain musik boleh maju ke depan. Ya, yang terakhir, bahwa kita harus semakin bertekun kepada Tuhan. Kita harus semakin bertekun. Saudara-saudaraku, ketika masalah boleh datang, ya, masalah apapun boleh datang, tetapi kita harus tetap bertekun. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan.
perlindungan atas kehidupan kita. Ya, dikatakan oleh Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari Bapak Ibu, kita akui Tuhan Yesus. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita percaya kepada Dia. Kita percaya kepada Tuhan. Kita semakin bertekun. Semakin bertekun. Apapun masalahnya, kita harus semakin bertekun, saudara-saudara. Jangan takut, jangan lelah, jangan berputus asa, semakin bertekun. Sebab dikatakan semua perkara, semua yang terjadi, Tuhan boleh izinkan, tapi Tuhan tidak lupa untuk memberikan kita Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita duduk diam sejenak, merenungkan segala apa yang terjadi atas hidup. Sementara musik bermain pelan, saya ingin mengajak setiap kita menundukkan diri, menutup mata kita, bahwa kasih karunia Tuhan itu begitu besar atas hidup kita. Dan Tuhan mau mengubah kehidupan kita masing-masing. Siapapun diri kita, apapun latar belakang kita, Tuhan memiliki rencana yang indah atas hidup kita. Sehingga biarlah kasih karunia itu benar-benar mengubahkan hidup kita, membuat kita merdeka, benar-benar merdeka, bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan tanpa syarat. Kita mau mengasihi Tuhan tanpa syarat. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita tanpa syarat, saudara-saudara, kita mau mengasihi Tuhan juga tanpa syarat. Apapun yang terjadi atas hidup kita, kasihilah Tuhan. Katakan, Tuhan, aku tetap percaya kepadamu. Aku tetap mau melangkah dan bertekun di dalam imanku, karena aku percaya kekuatanku bukan datang dari dunia ini, tetapi dari Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap kita percaya, mari kita katakan amin. Saudara-saudaraku, kita akan menutup ibadah ini. Ya, saya mengundang setiap kita untuk kembali hadir di minggu yang akan datang. Saya sangat bersukacita, dan setiap kita tentunya bersukacita boleh berkumpul, tapi dengan menggunakan protokol kesehatan tentunya, ya. Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah hari ini. Saya mengajak atau mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua firman Tuhan, puji-pujian yang kami naikkan kepadamu. Biarlah semua berharga dan harum di hadapan-Mu Tuhan, yang keluar dari isi hati kami, kasih kami kepadamu ya Tuhan. Kalau hamba-Mu ya Tuhan sudah selesai berbicara, biarlah Roh Kudus terus bekerja dan terus berbicara atas hidup kami Tuhan, dan ubahkan kami sesuai dengan kasih karunia-Mu yang besar Tuhan. Sebentar kami akan menutup ibadah ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan, dengan kuasa darah Tuhan Yesus, biru-biru Tuhan Yesus yang telah mengalir di atas kayu salib di Golgota, kami berdoa dengan kuasa itu Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit. Apabila mereka sedang di dalam masalah atau sedang di dalam persimpangan perjalanan dan keputusan mana yang harus mereka ambil, Tuhan, hamba mau berdoa biar mata Tuhan menjadi matanya setiap kami, sehingga kami boleh memandang dari segi penglihatan daripada Tuhan. Biar hati Tuhan menjadi hati kami, yang kami boleh tampakkan kepada dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu memohonkan berkat atas setiap kami,
atas setiap kehidupan kami. Diberkatilah setiap pribadimu, dimanapun kau berada, Tuhan akan sertai. Diberkatilah anggota keluargamu, anak-anak, bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah mereka dengan kesehatan yang ajaib daripada Tuhan. Diberkatilah setiap pekerjaanmu, sehingga Tuhan terus memakai engkau. Diberkatilah setiap usaha bisnismu, sehingga Tuhan akan terus menyertai dan memberkati engkau. Terimalah berkat ini dan juga keselamatan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, dan setiap kita yang percaya dan telah menerima berkat, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.